tiba-tiba ada yang terbang dari gue, itu ada yang terbang ke atas. Terus pas gue nengok ke atas, itu bener, dia itu bener-bener ada di atas kepala gue. Kok perut tante kram gitu kan, kram sakit deh. Padahal sebelumnya itu dedenya tuh bergerak terus katanya kan. Kok tiba-tiba berhenti geraknya gitu kan. Tante periksa ke bidan, katanya nih dedenya udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Gugun Gunawan di channel Barimen Story. Kali ini gua kedatangan narasumber bernama Nama gue Triunika Suciyanti, biasa dipanggil Yanti. di sini gua akan mengisahkan tentang hal-hal yang berbau mistis dari seorang Yanti. Yanti, apa kabar? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya sekarang? Sekarang kerja aja sih. Kerja. Kerja. Oke, jadi ini kisah apa aja yang ingin Yanti ceritakan di channel ini? Ya, gue mau ceritain pengalaman masa kecil gue yang sering digangguin sama makhluk-makhluk astral gitu ya. Ya. Mungkin Yanti kejadian digangguin ini mungkin dari kecil. Iya, dari kecil, dari SD ya. SD. Mungkin kejadian seperti apa? Ya kejadiannya sih dari kecil itu gue sering digangguin sama makhluk-makhluk ya. Makhluk-makhluk itu kayak dia ngeganggunya itu dengan suara, kayak menjatuhkan barang-barang di sekitar gitu kan. Terus manggil-manggil nama orang tua gue, manggil-manggil nama gue gitu kan. Dan dia juga pernah nampakin dirinya ke gue dan ke tetangga-tetangga gue. Nah, mungkin kan Yanti kan sering diganggu gitu ya dari kecil. Mungkin ada sebab kenapa gitu lo bisa digangguin gitu. Kalau masalah sebabnya kenapa sih gue juga kurang tahu ya, kenapa gue bisa digangguin kayak gitu. Tapi yang jelas gue tuh digangguin kayak gitu dari kecil. Ya bisa bilang sampai sekarang masih digangguin gitu ya. Ya. Cuman kalau diganggu yang benar-benar parah sih waktu gue kecil. Kalau yang sekarang paling ya mereka yang nampakin sedikit-sedikit aja. Kejadian yang paling menyeramkan menurut lo di kejadian yang seperti apa? Gue pernah ditampakin sama makhluk yang benar-benar seram gitu. Ya. Itu benar-benar depan mata gue banget itu. Sosok seperti apa? Kepala buntung gitu ya. Kepala buntung. Kepala buntung. Dia nampakin benar-benar depan muka gue banget. Sosoknya laki-laki perempuan yang kepala buntung? Kelihatannya sih itu laki-laki, tapi mukanya hancur gitu ya. Mukanya hancur dan dia megangin kepalanya gitu. Dia gantungin kepalanya. Tapi posisi badan dia ada. Cuman misah dari kepala dan lehernya itu misah. Gitu. Dia ngangkat, maksudnya bawa kepalanya? Iya, kepalanya dibawa, dipegang, diadepin lah ke muka gua. Itu bener-bener depan muka gua banget, sampai gua tuh yang teriak-teriak gitu kan, manggilin orang tua gua gitu kan. Tapi pas orang tua gua masuk ke kamar, makhluk itu hilang. Ya gua dibilang ngayal atau gimana lah sama orang tua gua. Di saat orang tua gua keluar, dia nampakin lagi, ya gua histeris lagi lah di situ. Nah kan lu kan sering digangguin makhluk halus. Selain kepala buntung, mungkin ada lagi? Gue juga sempet diumpetin sama makhluk ya. Makhluk? Iya. Makhluk apa? Kalau mungkin disebutnya kalong wewe gitu ya. Kalong wewe. Iya. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Jadi waktu itu gue lagi
main sama teman-teman gue. Itu sore ya, menjelang maghrib gitu Iya. kan. Di saat mau maghrib, azan maghrib gitu kan. Gue mau dipanggil sama orang tua gue karena gue bandel ya. Iya. Gue bandel ya, gue Iya, nggak mau iya. pulang kan, masih suka main gitu kan. Iya. Ya udahlah, gue akhirnya gue kabur tuh dari tempat gue main. Iya. Gue kabur biar gue nggak disuruh pulang sama orang tua gue. Iya. Gue ngumpet ceritanya, ngumpet padahal di balik pagar yang itu pagar paling 1 meter aja. Iya. Pagar kan paling kalau nempel ke tembok ya segede apa sih, Iya. gitu kan, nggak luas. Di situ orang tua gue nyariin, kok ini anak tadinya ada di depan rumah kok nggak ada gitu kan. Iya. Pas dicariin sama orang tua gue nanya ke tetangga sekitar, ke teman-teman gue yang main sama gue gitu kan, kok katanya udah pulang gitu, tapi di rumah nggak ada, di sekitaran nggak ada. Mungkin banyak tetangga gue yang pikir, oh diculik mungkin gitu kan. Karena kebetulan di situ ada orang lewat bawa karung, Iya. disangkanya gue dimasukin ke karung kan. Jadi ada teman bapak gue tuh kebetulan lagi main di rumah, dia nyariin bapak-bapak yang bawa karung itu. Iya. Karena disangkanya gue diculik sama orang itu kan. Udah gitu, udah rame, satu kampung gue rame. Nah, padahal posisi gue itu di balik pagar rumah gue. Di situ pun orang tua gue udah ngebuka itu pintu. Gue udah bilang, "Mbak," gitu kan. Tapi lu sendiri ngelihat orang tua lu nyariin, ibu lu nyariin itu. Orang tua gue, orang-orang sekitar yang nyariin, gue lihat. Tapi Mereka nggak ada yang mereka nggak ngeliat. ngeliat lu. Nggak ada yang ngeliat gue sama sekali. Padahal posisi pintu itu udah dibuka. Gue nggak ada yang ngeliat. Nggak ada yang ngeliat gue sama sekali kan. Padahal posisi pintu tuh bener-bener kecil banget Kecil itu. ya. Nggak mungkin kalau gue tuh nggak kelihatan gitu kan. Iya. Iya. Nah, gue pikir kan, kok ini kayak ada aneh, kok orang-orang nggak bisa ngeliat gue gitu kan. Gue di situ mulai takut tuh kan, apa ini yang suka diomong sama orang tua gitu kan, jangan main maghrib nanti diumpetin makhluk gitu kan. Nah, gue kepikiran kayak gitu, gue inget waktu sekolah kan, harus baca surat-surat pendek katanya biar gak digangguin makhluk gitu kan. Gue bacalah surat-surat pendek. Setelah gue baca surat-surat pendek itu, tiba-tiba ada yang terbang dari gue, itu ada yang terbang ke atas. Terus pas gue nengok ke atas, itu dia itu bener-bener ada di atas kepala gue. Posisi Sosoknya seperti apa? rambutnya panjang, putih panjang, baju putih panjang, ya. Mohon maaf, ya. Payudaranya ya besar gitu kan. Ya. Wah, langsung dari situ setelah gue liatin, di situ sempat terdiam gitu loh, nggak bisa yang langsung bergerak. Gue nggak bisa langsung gerak, nggak bisa apa-apa karena gue kaget gitu kan, ngeliat ada makhluk kayak gini gitu kan. Udah gitu gue langsung kabur ke dalam. Di situ kakak gue bilang, lu kemana aja, lu di luar nyariin lu semua gitu kan. Udah. Tapi setelah lu ketemu sama masyarakat, shock? Ketemu sama masyarakat keesokan harinya, jadi kan itu maghrib. Ya. Jadi ya langsung habis maghrib itu gue langsung di rumah. Ya. Keesokan harinya baru gue ketemu sama masyarakat, berangkat sekolah lah kan. Pas mau berangkat sekolah itu lewat rumah tetangga gue, di situ ada bapak-bapak lagi duduk, bilang, kan kalau orang Sunda manggilnya cek gitu ya. Benar, cek. Tuh ada tangan yang manggil aja sebelum nyamperin. Itu bentukannya itu tangan doang, sepotong. Tangan sepotong. Itu di rumah kosong. Ya. Cek aja. Gitu. Terus lu kaget dong waktu ada tangan melambai gitu? Gue dikasih tahu pas gue udah pulang sekolah. Nah, emang di rumah itu sih menurut yang ngisinya ya dulu, di rumah itu emang banyak yang suka gangguin gitu loh. Banyak makhluk-makhluk yang gangguin. Yang punya rumah itu waktu itu lagi hamil gede. Itu tengah malam perutnya ada yang ngusap-ngusap. Oh, iya. Nah, makanya itu rumah itu udah jadi rumah kosong sampai sekarang. Nah, yang di umur sekarang kan udah beranjak dewasa. Apa masih suka diganggu juga? Ya, diganggu sih sampai sekarang masih ya. Iya. Nah, mungkin kan lu bertanya-tanya, kok gua kenapa dari kecil gua sampai sekarang suka digangguin? Apa lu pernah datang gitu ke orang pintar
untuk bertanya saya ini kenapa. Kalau untuk nanya saya kenapa sih nggak pernah ya. Iya. Karena ya nggak mau tahu juga lah, ya udahlah ya. Kalau emang mungkin udah ditakdirinya kali ya. Tapi sempat bingung juga, maksudnya kan anak orang tua gue 4 gitu Iya. kan. Kakak gue ada, adik gue ada, kenapa harus gue doang gitu kan yang digangguin kan, kenapa nggak kakak gue gitu kan. Gue juga ya bingung sih, tapi ya gue udahlah nggak usah cari tahu gitu kan, biarin aja, gue jalanin aja gitu, Mengalir apa adanya. mengalir apa adanya. Nah mungkin apa lu sendiri pernah berpikiran apa gue punya kelebihan, apa gue anak indigo gitu, gue bisa ngeliat makhluk-makhluk yang mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu. Gue kalau dulu sih gue nggak pernah ya berpikir sama hal-hal yang kayak gitu ya. Ya. Cuman gue pernah nanya ke orang yang mungkin bisa bilang orang ngerti gitu ya, kok gue kayak gini gitu kan. Tapi kan orang yang ngerti hal kayak gitu kan biasanya dia nggak pernah ngejelasin kan, Ya. nggak pernah ngasih tahu kenapa lu kayak gini, nggak pernah dia kan. Paling ya udah gitu kan, jalanin aja, ini amanah. Bilangnya seperti itu gitu kan. Oh ya udah, kalau gua kan orangnya nggak banyak tanya kan, kalau kata dia jalanin aja, oh ya udah gue jalanin aja kan, walaupun gua dibilang risih ya, namanya bukan makhluk kayak kita orang kan, makhluk yang kok gua lihat lu enggak gitu kan. Tapi jujur lu merasa terbebani apa enggak? Maksudnya ngeliat hal-hal yang seperti itu? Ya pasti ya, manusiawi. Kalau kita manusiawi ya, benar. Ya benar, manusiawi, punya rasa takut kan, walaupun udah pernah ngeliat, Ya. punya rasa takut. Ya apalagi kan lu seorang perempuan. Makanya tuh bener-bener gue juga nggak ngerti sih sampai sekarang kenapa gue kok kayak gini gitu kan. Mungkin penonton di rumah ada yang tahu kenapa gue kayak gini gitu kan. Boleh ditulis di kolom komentar gitu kan, kenapa gue bisa kayak gini gitu. Mungkin dari pengalaman lu ini apa pernah terjadi di keluarga lu atau di siapa gitu? Terjadi pernah ya. Belum lama ini, baru sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan kemarin. Gue pernah mimpi gitu. Ya. Gue kira mimpi gue ya udahlah, kata orang kan mimpi cuma bunga tidur ya. Bunga tidur. Gue kira bunga tidur gitu kan. Di situ gue mimpi, di situ gue lagi di ruangan kosong putih. Ya. Di situ ada bangku, tante gue lagi duduk di bangku itu sendirian. Ya. Posisi tante gue itu lagi hamil besar, dan tante gue itu di situ didatengin seekor anjing. Itu anjingnya itu anjing yang biasa dipakai buat penyelidikan polisi tuh. Gede gitu Iya, anjingnya. yang serem banget itu kan. Itu anjing ngegigit perut tante gue, ngegigit nggak lepas-lepas. Gue di situ posisi cuma ada gue sama tante gue. Gue ngeliat tante gue, kok tante gue digigit anjing gitu kan, posisi lagi hamil gitu kan. Gue berusaha nolong tante gue. Gue di situ entah gimana tiba-tiba ada bambu gitu kan, bambu panjang. Gue di situ langsung berusaha nolongin tante gue. Tapi gue di situ hati gue takut gitu kan, tuh anjing gitu kan. Kalau tuh anjing balik nguber gue gimana gitu kan. Gue udah berusaha lah semaksimal mungkin gitu kan buat nolongin tante gue, biar dia selamat gitu kan. Tapi kok usaha gue tuh kayak gagal. Di situ tetap anjing itu nggak lepas-lepas. Tapi lu sempat nusuk anjing itu? Sempet gue tusuk berkali-kali. Itu nggak pergi, dia nggak pergi. Di situ tante gue terus digigit. Digigit tuh anjing lama. Habis itu dia udah selesai gigit perut tante gue, dia pergi. Nah, gue di situ besoknya gue ceritalah ke orang tua gue. Gue cerita apa yang gue mimpiin semalam ke orang tua gue. Nah ternyata besokannya gue mimpi tuh malam Senin. Waktu hari Selasa, ibu gue bilang ke gue, Dek, tante ke rumah sakit, kenapa emang? Katanya bayinya nggak bergerak dari hari Senin. Dari hari Senin. Oh, gue bilang gitu kan. Dari situ gue nggak tahu kabar tante gue karena tante gue di rumah sakit. Kan gue kerja. Tapi lu sempat lu ceritain ke tante lu soal mimpi lu? Enggak. Jadi gini, gue cerita baru ke ibu gue doang. Gue mimpi malam Senin. Hari Seninnya sebelum berangkat kerja gue cerita ke ibu gue. Terus Selasanya ibu gue bilang katanya bayi di dalam perut tante gue udah nggak bergerak dari hari Senin. Nah Rabunya tante gue udah pulang dari rumah sakit. Rabunya udah pulang dari rumah sakit. Tante gue cerita, dia bilang, Dek,
Tante mau cerita. Kenapa Tante waktu malam Senin itu sekitar dari jam 12, pokoknya dari jam 12 ke atas itu Tante nggak bisa tidur, kata dia. Kenapa? Dan di rumah hawanya beda deh, panas. Terus pagi-paginya kok perut Tante kram gitu kan, kram, sakit deh. Padahal sebelumnya itu dedenya tuh bergerak terus katanya kan. Kok tiba-tiba berhenti geraknya gitu kan. Tante periksa ke bidan, katanya nih dedenya udah nggak ada. Langsung lah Tante dirujuk ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit, jadi itu diinduksi selama 2 harian ya berarti ya. 2 harian diinduksi, dia kasih obat perangsang biar keluar gitu kan tanpa disesar. Alhamdulillah udah keluar, tapi posisi udah meninggal dari hari Senin itu. Jadi udah meninggal 3 hari di dalam perut. Kejadiannya itu. Terus tante gue bilang, tapi tante aneh deh, kenapa? Kan gue bilang, dokternya bilang, ibu, ini anak ibu ada masalah di perutnya. Ibu emang di rumah punya peliharaan. Kaget dong tante lu. Kaget dong kan tante kan, malamnya ngerasa hawa nggak enak, terus paginya bayi nggak bergerak. Waktu di rumah sakit dibilang punya peliharaan, sedangkan tante nggak punya peliharaan apa-apa gitu kan. Dan dokternya bilang, ini ada ibu, masalahnya di bayinya ibu di perutnya nih, ada masalah di perut bayi ibu. Bilang hancur gitu ya. Waktu bayinya udah keluar, tante nggak dikasih lihat sama suster sama dokter, nggak dikasih lihat, mungkin takut tante shock atau trauma atau gimana. Tapi tante maksa pengen ngeliat. Waktu tante ngeliat, nggak kenapa-napa deh, anehnya. Masa utuh gitu? Utuh, bagus deh. Tapi dokter bilangnya itu perutnya hancur. Kenapa ya deh ya? Nah di situ baru gua. Jadi penglihatan dokter sama tante lu tuh beda? Beda. Nah di situ gua bilang ke tante gua, Tan, kita baru ketemu hari Rabu ini kan? Iya. Sebenarnya aku juga mau cerita sama tante. Gue bilang gitu ke tante gua. Waktu malam Senin, aku mimpi tante kayak gini gitu kan. Tante digigit anjing perutnya. Tante kesakitan, aku tolongin tapi nggak berhasil gitu kan. Terus dapat kabar dari mama, ternyata paginya katanya perut tante bayinya udah nggak bergerak. Kayak gitu kan. Di situ tante gue langsung cerita, oh iya deh, malamnya juga tante ngerasa hawanya emang udah nggak enak. Terus tante juga bingung gitu kan. Itu pas kejadian itu, malamnya itu ada orang yang datang. Ada orang yang datang, entah tujuannya apa, ke lu apa ke tante? Ke tante gue. Entah tujuannya apa, ke tante gue. Orang itu pulang, nggak lama ya kejadian tante gue hawanya nggak enak, malamnya gue mimpi dia digigit anjing, dan paginya tiba-tiba bayi udah nggak bergerak. Ya gitu. Jadi mungkin kesimpulannya yang lo alami mimpi ini apa? Jadi yang gue alamin di mimpi ini kok mimpi yang gue alamin gitu jadi nyata gitu ya. Ya gue kira kan cuma bunga tidur doang gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin si bayi itu selamat. Apa meninggal kan, dari paginya gue mimpi itu dia meninggal. Jadi meninggal di dalam perut itu 3 hari. Dan yang bawa ke pemakaman itu gue yang gendong ke pemakaman itu, bayinya itu udah laki-laki perempuan? Udah empuk, berapa ya, karena udah kerendam air ketuban ya selama 3 hari. Jadi empuk gitu kan. Udah dibilang ya kalau itu ditelat sehari lagi deh mungkin hancur kali ya, karena udah empuk banget itu. Dan waktu kain kafan dibuka juga bayi utuh nggak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa dokter bilang tante gue punya peliharaan dan perut bayinya hancur gitu kan? Gue bingung kan di situ kan, kenapa mimpi gue berkaitan gitu kan dengan apa yang dialami tante gue gitu. Mungkin ada kisah lagi yang lu ingin ceritakan? Ya sebenarnya sih masih banyak ya. Mungkin penonton di rumah penasaran ya dengan kisah-kisah gue yang lainnya gitu ya. Karena pantangin terus channel Barimen Story. Nanti kita tunggu kisah-kisah menarik dari Yanti. Mungkin bagi teman-teman subscriber yang mungkin ada hal-hal menarik, mungkin tulis saja di kolom komentar ingin menceritakan kisahnya. Nanti kita akan tayangkan di channel ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Di Barimen Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.